Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue lagi ada di event hands-on-nya Samsung Galaxy A57 5G ini. Kita bahas yuk, apa aja kelebihannya dari versi sebelumnya. Dan sama kayak HP Samsung lainnya, ini HP kotaknya setipis harapan. Di dalamnya ada HP Samsung yang bakal kita bahas lebih lanjut nanti ya. Terus di kompartemen terpisah ini ada colokan kartu SIM. Dan di dalam kotaknya isinya cuma kabel charger USB-C to USB-C dan juga kertas garansi penjualan. Iya, nggak dapet charger. Nggak dapet charger? Nggak dapet charger. Tuh, ramping tipis ya HP-nya. Kalau untuk desain belakangnya masih mirip sama pendahulunya. Pakai bahan kaca glossy mewah banget. Frame-nya ini tuh dari bahan metal di finishing matte. Jadi berasa cakep dan mewah. Ya kalau secara desain Galaxy A56 dan Galaxy A57 ini ya mirip-mirip ya. Tapi Galaxy A57 ini lebih tipis dan lebih ringan. Jadi lebih nyaman di genggaman. Ya cuma harganya aja sih yang nggak nyaman di kantong dibandingin sama A56 tahun lalu. Harganya mulai dari 7,5 jutaan coy, buat yang 8128 naik jauh banget dibandingin tahun lalu. Ya kalau dilihat-lihat desain A56 dan A57 tuh mirip, tapi paling kelihatan beda di bezel kameranya ya. Kayak ada efek nyala neon gitu di tepiannya kalau A57. Terus framenya juga lebih tipis, jauh banget bedanya. Jauh lebih tipis A57. Cuma gue pribadi lebih suka finishing frame A56 yang metal brush ya. Auranya tuh jadi lebih mewah aja. Kalau A57 kan dibikin polos matte aja, malah jadi berasa kayak metal deco. Untuk tampilan depan juga A57 lebih ke upgrade mewahnya. Dengan bezel yang jauh lebih tipis dan lubang kamera yang lebih kecil. Ya, tapi untuk teknologi dan kualitas layar masih sama kayaknya. Masih pakai Super AMOLED 120Hz yang ukurannya 6,7 inch dengan resolusi Full HD+. Layarnya juga udah ada proteksi Gorilla Glass Victus Plus, jadi tahan gores banget. Di sisi baterai dan pengisian daya belum ada upgrade sama sekali. Masih 5000 mAh dengan 45 watt charging, yang kalau lihat A56 tahun lalu, setengah jam bisa keisi lebih dari 60% dan cuma sejam lebih dikit untuk penuh 100%. Tapi A57 ini gue belum cek sendiri ya. Nah, buat lo yang pengen beli, ada 4 pilihan warna nih. Ada warna grey, navy blue, yang mirip hitam, icy blue, yang mirip putih, dan lilac purple. Untuk warna green lime nggak ada ya di A57. Katanya sih adanya cuma di A37 aja nanti. Nah, kalau untuk center performanya ada upgrade dikit nih. Sekarang pakai Exynos 1680 yang lebih adem dengan performa yang naik tipis dibandingin tahun lalu. Tapi untuk NPU atau performa AI-nya naik jauh katanya. Ya kalau untuk setup kameranya belum ada upgrade. Masih pakai 50 megapiksel OIS kamera utama, 12 megapiksel kamera ultrawide, dan 5 megapiksel kamera makro. Sementara untuk kamera depan 12 megapiksel aja. Sama banget kan sama A56 tahun lalu. Kalau untuk hasil foto-foto ya ngelihat harganya berasa kaget sih. Tapi emang sedikit lebih baik sih kalau dibandingin sama A56 tahun lalu di bagian dynamic range-nya. Menurut gue ya, lo bisa nilai sendiri deh. Gue sendiri belum bisa nilai banyak ya karena gue baru cobain sebentar aja. Yang pasti kalau untuk rekaman videonya berasa upgrade sih. Oke, ini perekaman video pakai kamera depannya 4K 30 fps. Gimana kualitasnya? Ini kondisinya agak-agak low light ya. Stabil nggak? 4K loh ini. Dan menariknya adalah HP ini tuh kalau buat rekam video bisa pindah langsung, nggak perlu pakai diberhentiin dulu. Padahal ini tuh bukan flagship. Nih, kita coba langsung pindah ke kamera belakang. Oke, ini kamera utama ya. 4K 30 fps kayak gini. Dia nggak bisa di 4K 60 fps, tapi 4K 30 fps sudah cukup banget. Stabil nggak sih segini? Mantep banget. Kita bisa pindah ke kamera ultrawide secara langsung kayak gini. Mantep nggak? Ini kondisinya agak low light ya, jadi kayak gini. Menurut lo gimana perekaman video dari Samsung Galaxy A57 ini? Menarik gak? Nah, untuk fitur AI-nya nih yang nambah banyak. Nggak cuma Circle User sama Gemini aja. Kalau untuk pengeditan foto ada AI Eraser dan Best Face atau wajah terbaik. Kalau untuk pengeditan video ada filter kostum dan juga pemangkasan otomatis. Sementara kalau buat kerja ada Secret Search dan transkrip suara atau voice transcription. Dan mantepnya nih, voice transcription-nya udah on device dan bisa lebih dari 20 bahasa. Oke, kira-kira segitu aja sih cerita gue mengenai Samsung Galaxy A57 ini. Gue nggak bisa cerita banyak karena nyobainnya juga cuma sebentar aja. Menurut lo gimana Galaxy A57 ini? Worth it apa enggak? Komentar guys. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tipis. Tapi harganya bikin kantong tipis.